ikuti tadi. Ya. Ini hadir, itu saya akan jalan-jalan. Ya. Teman-teman, di forum ini ada beberapa komunitas yang saya undang. Mana yang dari Hanafi? Ya, kurang lebih ada 25 orang. Diwakili sama 25 orang. Betul nggak? Betul. Ya. Ketua umumnya namanya Sultan Akbar. Berdiri. Nah ini ketua umumnya. Bung Sultan Akbar ini punya komunitas besar. Ya, namanya Digi Trader Indonesia. Makanya saya undang di hadapan teman-teman sekalian. Nanti kita sharing ya. Dari hadapi apa sih, punya mimpi apa untuk membangun perekonomian Indonesia, terutama dari sisi kemudaan. Karena visi Indonesia Emas 2045 itu unsur pentingnya adalah dari keterlibatan pemuda. Ada juga ini dari unsur agak militer sedikit, ya agak militer sedikit dari Menwa. Nah di sini ada pimpinannya, namanya Bung, kalau namanya Bung Rio. Di sini ada 2 Rio ya. Nah, Bung Rio silahkan berdiri. Bung Rio ini adalah komandan Batalion 173. Nanti kalau soal itu tanyakan, kenapa sih ada 173? Di bawah pimpinan beliau ada kurang lebih 100 pasukan. Betul nggak? Oke. Tepuk tangan untuk semua. Kemudian ada juga dari yang urusan perut, kuliner. Dari UMKM kuliner hadir berapa orang? Ada 5 orang. 5 orang. Mana ini pasukannya? Ini. Oh, kok malu-malu? Ya, pasti di depan. Ya, orang kuliner. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman UMKM kuliner. Kemudian juga saya undang juga dari komunitas, saya sebut lembaga pemuda pembangunan Nusantara. Mana dari RPWN mana? Yang merasa putusan oleh RPWN yang tinggi. Nah, oke, terima kasih atas kehadirannya. Ini ketuanya sebenarnya tadi, ini Ibu Erna Kartika. Ketuanya adalah Ketua Umum Lembaga Pemuda Pembangunan Nusantara, namanya Ibu Erna Kartika. Ya, nanti kenal aja, yang belum kenal, ya karena saya belum kenal. Kemudian dari Inka ada putusannya. Inka ada ya. Kemudian PWM Muda. Nah, dari mahasiswa Pancasila mana? Ya, tunjuk tangannya. Kok sedikit? Nah, ada. Kalau hitungan saya kemarin ada 30.000 orang. Cuma yang datang mungkin sekitar 20 ribuan ya. Oke, terima kasih kehadirannya. Nah, ini teman-teman sekalian, saya sangat senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman komunitas pemuda di Tangerang. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi, oleh Pak Asisten Deputi, kemudian oleh Dispora Kota Tangerang. Saya yakin teman-teman semua, ini adik-adik semua menyimak betapa beliau punya harapan terhadap generasi muda. Betul nggak? Betul. Saya yakin teman-teman semua di sini, ya, teman-teman semua yang ada di sini punya nggak harapan atau cita-cita lebih baik, minimal lebih baik dari kedua orang tuanya? Ada nggak? Ada. Atau saya mah nggak mau punya cita-cita yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, saya cerita sedikit karena tadi bicaranya pesannya Pak Deputi adalah tentang organisasi.
wadah berhimpun anak-anak muda. Kebetulan saya ini yang dididik dari sejak SMA, kemudian perguruan tinggi, kemudian sampai hari ini lebih banyak di organisasi. Saya masuk kuliah tahun 1997. Ada yang udah lahir? Belum. Ada yang pasti belum lahir. Jadi merasa lebih tua saya. Jadi tahun 1997 saya masuk perguruan tinggi. Apa motivasi saya? Motivasi saya saat itu, saya harus merubah nasib diri saya dan keluarga saya. Keluarga saya dari petani dan buruh. Kalau buruh itu kulit panggul, kalau buruh di saat ini kan karyawan ya. Saya keluarganya dari tani, itu pun ngandelin musiman, dan sawahnya sawah orang. Kalau orang di sini Maparo, ya, karena harus dibagi dua. Ya. Kemudian buruh, tentu penghasilannya gede apa kecil? Kecil. Pasti kecil. Dan untuk anaknya bisa kuliah sekolah, kira-kira mimpi apa ya, semacam mungkin nggak sih? Mereka mungkin nggak punya mimpi untuk menyekolahkan atau menguliahkan anaknya. Tapi saya punya harapan waktu itu, karena saya dari organisasi tadi di level SMP, SMA, aktif di organisasi, saya punya tadi, saya ingin berubah keadaan. Dan saya waktu itu izin sama orang tua saya, ibu dan bapak saya, izin saya pengen kuliah. Tapi apa yang orang tua bilang waktu itu? Kalau bahasa Sundanya, harusnya ngacak. Jadi coba lihat kamu, kalau bahasa Indonesia, coba lihat kamu tetangga sebelah yang kaya aja nggak ada kuliah, nggak ada tuh yang punya keinginan untuk kuliah. Sementara kamu, ya bapaknya begini, kamu mau kuliah, dari mana biayanya? Saya izin ke beliau-beliau, karena ibu udah almarhum, bapak masih ada. Saya izin, mah, saya pengen kuliah, saya akan kerja dulu. Jadi tidak langsung masuk kuliah. Jadi lulus SMA tahun 95, baru masuk 92 tahun. Saya membujuk orang tua untuk diizinkan kuliah. Coba di sini banyak yang kuliah kan? Yang kuliah. Nah, luar biasa. Tepuk tangannya sudah merasakan mampu kuliah. Ya, ini luar biasa. Kenapa? Tidak mudah, tidak semua orang bisa memasuki bangku perkuliahan. Itu bagi sebagian banyak orang mimpi. Tapi sebagian yang hadir di sini sudah ada di dalamnya. Artinya kalian harus bersyukur. 1 tahun pertama saya rujuk, ya rujuknya gimana? Saya buktikan. Rumah saya kan rusak, dikapung. Akhirnya apa? Saya rujuk orang tua, saya bangun renovasi. 1 tahun pertama saya renovasi rumah. Jadi hasil uang tadi tabungan yang kumpulin itu saya untuk renovasi rumah. Akhirnya orang tua ibu saya dulu, ya nggak apa-apa kalau memang kamu mau kuliah, izinkan, ibu izinkan. Tapi pembayarannya gimana tuh? Saya bilang itu nanti saya akan bekerja. Jadi karena sudah ada restu, senang nggak? Senang luar biasa. Kenapa? Restu orang tua itu sangat penting bagi saya. Akhirnya apa? Semangat untuk nyari duitnya pun semakin kencang. Akhirnya di tahun kedua saya kumpulin, saya dapat uang untuk biaya masuk kuliah. Udah dapat uang tadi masuk kuliah, teman-teman
teman-teman? Bingung mau masuk fakultas apa? Karena apa? Saya sambil bekerja. Kalau saya bekerja, sementara kalau kelas reguler harus masuk terus ya, susah. Akhirnya saya berpikir, apa ya fakultas yang saya bisa masuk? Akhirnya pas saya putuskan ngambil fakultas hukum. Ada yang fakultas hukum teman-teman di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada di bawah. Saya ngambil fakultas hukum. Saya mikirnya saat itu tahun 97 apa? Belum populer ilmu hukum. Pengacara itu belum populer. Ya, beda dengan sekarang eranya. Saya ambil itu kenapa? Paling tidak kalaupun saya tidak masuk kuliah, saya bisa baca buku. Kalaupun saya bisa tertinggal, saya bisa nanya. Tapi kalau rumus ekonomi, matematik, bisa nggak ngikutin? Nggak bisa. Jadi saya putuskan waktu itu saya kuliah fakultas hukum. Dan alhamdulillah masuk fakultas hukum semester 1997 saya masuk kampus dan tahun pertama saya masuk Menwa. Ini tepuk tangan untuk Menwa. Jadi tahun pertama di semester pertama saya langsung masuk resimen mahasiswa. Jadi kenapa saya ajak teman-teman Menwa? Karena background saya dari resimen mahasiswa, yang yaitu resimen mahasiswa Mahawarman Jawa Barat, karena waktu itu Banten masih gabung dengan Jawa Barat. Nah, ringkas cerita di semester 5 saya jadi ketua senat fakultas hukum. Kemudian juga saya menjadi Wasekjen Ismail Ikatan Fakultas Hukum Indonesia. Dari situlah saya bisa keliling Indonesia. Dari provinsi ke provinsi, mulai saya aktif di organisasi. Dari organisasi saya bisa pergi, melupakan kekurangan-kekurangan yang ada. Betul nggak? Karena apa? Kalau saya menetap saja di kampus, gitu kan, ibaratnya hanya fokus di kampus, saya nggak bisa. Pasti saya merasain waktu itu sulitnya bagaimana hidup di kampus. Karena memang tadi adalah kita memang dari organisasi. Gitu. Kemudian semester 7 saya jadi presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa tahun era-eranya luar biasa itu, era reformasi, kemudian juga era perubahan dari tadinya Banten yang hari ini Banten masuk juga Jawa Barat. Tahun 2000 Banten memisahkan diri menjadi provinsi sendiri, dan alhamdulillah saya ikut terlibat di dalam pembentukan provinsi Banten saat itu. Dan teman-teman perlu ketahui, dari situlah saya banyak bergaul dengan tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia. Yang saya kenal baik waktu itu Pak Doro Jatun Kuncoro Jakti, profesor. Ada yang kenal di sini? Ya, itu ahli ekonomi, Menko Perekonomian di eranya. Kemudian ada Pak Suryadi Sudirja, mantan Gubernur DKI. Kemudian juga beliau adalah Menko Polhukam di saat itu. Kemudian juga banyak tokoh, Maman Herman, kemudian juga tokoh besar lain Banten, dan ikut berjuang membesarkan Banten. Kemudian teman-teman, setelah lulus kuliah, saya sebenarnya banyak tawaran karena saya mantan presiden mahasiswa. Tapi karena cita-cita saya, mungkin inilah yang nasib saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya putuskan untuk hijrah dari Banten ke Jakarta. Di tahun 2000,
di tahun 2001 dan di 2002 saya berangkatlah ke Jakarta. Tawarannya banyak, teman-teman, karena jadi provinsi. Tawaran tadi yang tadi pengen di PNS siapa? Ya, saya sudah ditawarin untuk PNS, baik di pemerintahan maupun di dinas-dinas yang ada. Tapi saya tolak. Kemudian saya juga ditawarin untuk jadi dosen. Kata dekan saya waktu saya ini sudah, kamu jangan kemana-mana, bantu abang. Karena kamu besar di kampus. Karena memang sebelum saya 4 tahun hidup di kampus. Jadi hidup di kampus tadi supaya apa? Tidak merepotkan orang tua. Saya cukup kasih kabar saja orang tua bahwa saya sehat dan bisa mencukupi segala kebutuhannya. Bahkan saat itu saya surplus, artinya bisa beli baju. Orang lain, teman-teman mahasiswa belum bisa beli jas, saya sudah bisa beli jas. Ya, orang lain yang mempunyai saya juga. Jadi bahkan termasuk handphone yang terbaru saat itu saya punya. Itulah di organisasi kemahasiswaan waktu itu. Dan hijrahlah ke Jakarta. Teman-teman, ternyata tadi perjalanan tidak mudah. Perjuangan untuk menggapai cita-cita itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Saya yakin di sini semua punya cita-cita yang luar biasa. Terus pupuk cita-cita itu, semangat itu harus kalian tumbuh kembangkan. Karena apa? Tadi ekosistem ini harus dibangun. Teman-teman semua yang hadir di sini, saya yakin punya cita-cita yang besar. Karena apa? Ini penting buat kita untuk bukan hanya sekedar bertahan, tapi ada perubahan besar baik dari diri kita maupun lingkungan kita. Kenapa saya waktu itu tidak mau menerima? Karena ingin ada perubahan besar. Saya ingin kalau saya, maaf dalam tanda kutip, jadi orang, saya ingin merubah percepatan pembangunan di Banten. Setuju nggak kalau Banten ingin ada percepatan pembangunan? Setuju. Dan kita punya peran penting di situ, bukan jongos, maaf ya, bukan pesuruh-pesuruh, tapi kita yang punya kebijakan, kita yang menentukan. Kenapa? Banten ini luar biasa. Di Tangerang Raya aja, di Tangerang Raya, teman-teman, mana yang dari Kota Tangerang? Kota Tangerang? Tahu nggak PAD-nya? Kota Tangerang berapa? Untuk orang Kota Tangerang, PAD-nya kurang lebih 5 triliun. Duit nggak tuh? Duit. Kira-kira ini saya tanya, kebagian nggak 5 triliun? Enggak. Hah? Belum. Kebagian? Pasti cuma tadi tidak dirasakan secara mungkin gelondongan. Apa bentuknya? Jalan, perbaikan jalan, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, ada juga fasilitasi yang bisa diraih oleh teman-teman di Kota Tangerang. Apa itu? Contoh pelatihan kewirausahaan bagi pemula. Harusnya ada. Saya mau ngomong tadi sama itu. Ada yang 1000 itu udah termasuk kalian belum? Udah. Yang 1000 tadi yang disebutkan oleh Pak Kadis, saya yakin belum. Kemudian Kabupaten Tangerang, mana Kabupaten Tangerang? PAD-nya 6 triliun. Gede apa kecil? Duit apa duit? Duit. Kalau 6 triliun ada di hadapan Bu Rio, kira-kira mau diapain? Ya. 6 triliun untuk pembangunan Kabupaten Tangerang. Ya,
ada belanja dan lain sebagainya. Dan di situ ada hak kalian, hak pemuda, yang hari ini belum diambil oleh teman-teman pemuda. Kenapa? Kaliannya masih bohong. Kaliannya masih punya mimpi tapi belum bergerak. Kaliannya masih banyak nonton YouTube tapi tadi belum produktif. Ya, jadi lebih kepada apa? Bukan yang menciptakan sesuatu, tapi kita yang hanya menikmati saja. Betul apa betul? Nah, inilah yang harus kita ubah, teman-teman. Mana yang dari Tangerang Selatan? Tangerang Selatan 4,4 triliun, gede apa gede? Dan alhamdulillah, ya wakil ketua wali kotanya, wakil wali kota Tangerang Selatannya adalah sahabat kita. Ya, kader mahasiswa Pancasila. Beliau waktu saya ketua mahasiswa Pancasila, Haji Bilal Sagaikan, yang fotonya di mana-mana, betul kan? Betul. Ya, itu adalah bendahara umum saya, yang hari ini punya kesempatan memimpin kota Tangerang. Kita bisa melahirkan anak-anak muda menjadi pemimpin-pemimpin, ya baik di lingkungannya, di daerahnya, bahkan kita dorong kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin besar untuk bangsa Indonesia ini. Dan saya yakin di antara ratusan orang yang hadir di sini juga akan ada orang-orang yang punya kesempatan yang sama. Nah, kembali lagi tadi, saya punya cita-cita. Tawaran yang menggiurkan tadi harus saya menyesal. Tidak ada kata menyesal. Saya punya cita-cita. Apa cita-cita saya sampai hari ini, teman-teman sekalian? Mohon doanya. Cita-cita saya ingin menjadi wakil rakyat di DPR. Itu cita-cita saya. Kenapa? Saya ingin mewakili tadi kepentingan pemuda, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara untuk kemajuan Indonesia ke depan. Kalau kita tidak berpikir besar, bisa nggak mendapatkan sesuatu yang besar? Tidak akan bisa. Kalau kita berpikirnya kecil, hasilnya pun akan kecil. Pasti pengorbanan ada, pasti ada. Tidak mudah. Ini adinda saya, Bu Rio, mau diksar aja berkorban kan? Mau diksar 100 orang, pasukannya mau pendidikan dasar, masih bingung. Bapak ini gimana ini anggarannya? Itulah saya bilang, butuh pengorbanan yang luar biasa. Tidak mudah untuk mencapai cita-cita. Butuh diperjuangkan, butuh kerja keras. Kalau dalam bahasa Quran, perjalanan kita ini, anak-anak muda hari ini mendaki lagi suka. Ya, mendaki emang gampang, kayak naik gunung. Atau teman-teman diumpamakan nih naik sepeda, kalau nanjak gimana? Berat itu. Berat nggak? Berat. Pasti akan ketemu puncak kan? Kalau terus digerakkan, Iya. ada harapan nggak nyampe puncak? Ada. Nah, di saat itulah kalian, kalau ada tantangan tuh berat, maka akan ada harapan yang bisa kita raih, yang kita bisa ambil. Bahkan raihan prestasi itu mungkin kita nggak menduga. Hari ini kita merasakan susah, tapi insya Allah kalau kalian yang konsisten, kalian yang bekerja keras, sungguh-sungguh pasti akan tercapai cita-cita itu. Sepakat ya? Kemudian kalau kita naik sepeda turunan, enteng ya? Enteng. Tapi boleh jadi kalian mengalami penurunan dan kalian tidak bangkit lagi. Artinya apa?
perolehan prestasi yang kita inginkan harus memang butuh kerja keras, kerja nyata yang harus diperjuangkan. Teman-teman sekalian, tadi pesan dari Pak Deputi bahwa organisasi sebagai tempat berhimpun ini penting. Saya merasakan betul di rumah besar saya, namanya mahasiswa Pancasila. Saya pernah jadi ketua umum dan hari ini sebagai ketua MPO. Di bawah saya ada Pak Pilar Sarehisa sebagai wakil wali kota dan juga ketua umum mahasiswa Pancasila yang sekarang. Saya punya rasa kebanggaan. Ya. Tapi saya ingin mengantarkan lagi ke yang lebih tinggi, bahkan kader-kader kami, termasuk teman-teman semua yang ada di sini, saya ingin antarkan kelak kalian paling tidak menjadi pemimpin-pemimpin di daerahnya masing-masing. Setuju ya? Punya keinginan itu ya? Oke. Kemudian teman-teman sekalian, ini nanti kita akan sharing. Tadi ada beberapa organisasi yang saya undang. Bung Sultan Akbar. Nah, berdiri dulu. Ini kader kita, kader muda kita. Kopinya tak dulu. Ini kader muda yang punya komunitas besar di Banten. Bahkan kita dorong secara nasional. Nanti kita minta juga ya apa harapannya untuk organisasinya, untuk komunitasnya, kemudian juga apa sih yang diinginkan oleh kader. Ya, saya minta nanti setelah ini. Oke, terima kasih. Kemudian juga saya minta Bung Rio, apa sih keinginan dari organisasi itu untuk membangun spirit? Kenapa? Kewirausahaan ini, ekonomi ini penting buat kita. Kalau kita miskin, kalau kita susah, mana ada orang yang mau dekat sama kita, betul kan? Kalau kita miskin, boro-boro ada yang nyapa. Yang itu lihatnya sebel. Ya, maka kita harus keluar dari ekonomi, kesulitan ekonomi. Termasuk diri saya. Karena memang perjuangan untuk membangun ekonomi ini tidak mudah. Bahkan kita lihat pimpinan kita hari ini, Presiden kita Pak Prabowo, ya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang inginnya pro rakyat. Apakah didukung 100%? Masih belum, betul nggak? Masih belum. Makan siang gratis, makan bergizi. Yang tadi anggarannya 15.000 jadi 10.000, tantangan gak dong? Tantangan. Berat gak? Berat. Tapi harus dimulai kan? Harus dimulai. Memang kebijakan pimpinan tentu pasti memiliki risiko. Kemudian akhirnya apa? Naiklah angka 12%, betul kan? 12%. Diprotes lagi. Protes habis. Nanti ada demo. Kalian lihat. Mudah-mudahan angka pajaknya ini turun. Ya, kenapa? Bagi pemula pajak ini sangat murah. Contoh saya punya perusahaan. Saya punya PT Media Teknologi Mandiri. Bergerak di bidang jasa dan konstruksi. Saya punya perusahaan, saya direkturnya. Ini teman-teman tadi yang pemula, tadi yang diceritakan oleh beliau-beliau, butuh nggak kita sebagai pengusaha? Ya. Selain aktivis, saya juga pengusaha. Kita punya perusahaan, kalau nggak punya relasi, kira-kira berjalan nggak? Selain modal ya. Kalau nggak punya relasi, susah. Kalau bahasa ini orang dalam, gitu kan? Iya. Ini harus kita ciptakan. Dari jaringan inilah kalian bisa menciptakan itu.
Saya kenal sama Pak Wali Kota sini, Pak Tangerang, Pak Sadudin. Saya kenal baik. Kalau saya WA masih dijawab oleh beliau karena sama-sama satu bendera dengan saya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan fasilitas swasta. Kalian di sini aja dipilih nggak? Pilih. Untuk mendapatkan fasilitas negara, kalian hadir di sini, dipilih nggak sembarangan juga. Coba, kalau nggak dipilih, nyampe nggak di sini? Nggak. Jadi dari ribuan, dari jutaan orang di Tangerang Raya, kalian yang hari ini duduk di sini. Tepuk tangan buat kalian. Jadi jangan berpikir apa ya? Kayaknya biasa-biasa aja. Padahal kalian sudah dipilih. Berarti apa? Manfaatkan momentum hari ini, paling tidak membangun, menumbuh kembangkan tadi, ya, rasa keinginan, kalau bahasa ininya beliau untuk ayo berusaha, ayo kita mulai menciptakan sesuatu yang tidak ada kejadian. Enggak gampang emang. Seperti saya bilang tadi, saya punya perusahaan, saya punya produk jasa dan konsumsi. Kalau tidak ada jaringan relasi, kemudian juga akses permodalan, sulit kita berkembang. Yang ada kita pasti akan rugi karena seorang pengusaha ada namanya kena pengusaha kena pajak. Betul lah. Kalau nggak kita lapor sedikit saja telat, denda 500.000 per bulan. Jadi kalian boleh tadi punya mimpi jadi pengusaha, ya mimpi dari orang-orang hebat di pemerintahan, baik di lembaga eksekutif, di legislatif, yudikatif. Seperti saya punya cita-cita tadi di lembaga legislatif. Saya harus konsisten. Selain saya aktivis, saya juga harus jadi pengusaha. Kenapa? Nggak bisa kita mencapai cita-cita itu kalau kantong kita tipis. Butuh modal lah. Betul. Dan alhamdulillah, ya, siang hari ini kita difasilitas. Ini modal nggak? Modal. Jangan salah. Ini dikasih modal. Oleh siapa? Oleh negara. Bersyukur nggak kita? Bersyukur. Nah, ini yang harus kita syukuri, nikmat ini. Maka saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk ayo memulai. Yang tadi sebagian tidak ngaco, berarti kan masih bingung. Saya mau apa ya? Mau usaha apa? Ini teman-teman UMKM ini udah ada usahanya. Apa nggak ada? Ada. Ya. Saya berharap UMKM Nusantara menjadi pelopor UMKM di kota Tangerang Selatan, di kota Tangerang, di kota Kabupaten, dan meluaskan jaringannya. Saya dengar ketuanya bilang, Pak ini bisa nggak kita lebarkan jadi UMKM Nusantara Banten? Silakan. Jadi nanti kebutuhan kota Tangerang, kan namanya pengadaan makan minum di pemerintah ada? Ada. Boleh nggak kita kajuin? Boleh. Termasuk makan minum kalian ini adalah pengadaan. Berarti peran kuliner penting nggak? Penting. Pariwisata di hotel, pengusaha hotel, dapat ya kebagian gak jatahnya? Kebagian. Karena apa? Kita tempatin ini bayar kan? Ada bayar pajaknya, ada bayar hotelnya. Saya jadi narasumber, kebagian juga kan? Kebagian. Alhamdulillah dipercaya sama beliau. Dua tiga hari yang lalu saya telepon sama Pak Medi. Saya mau bikin acara di Kota Tangerang, tapi tempat waktu belum. Nah, terus gimana Pak? Butuh 100 orang. Siap.
kita siapkan. Makanya ada teman-teman. Jadi itulah relasi. Coba kalau saya nggak ada relasi, bisa nggak ketemu sama teman-teman? Bisa nggak dipercaya sama orang? Jadi ini penting buat kita. Selamat datang Pak Wakil Mama Encas UTB Santani. Ini juga kader kita mahasiswa Pancasila. Beliau wakil ketua umum dan S2-nya di UIN Bandung. Lagi S3 ya di UIN Bandung juga. Ya, siap. Nah, terima kasih sudah hadir teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi. Tadi karena kita juga dibatasi waktu, saya ingin dengar dari Menwa dulu. Apa sih harapannya organisasinya tempat berhimpun tadi untuk mengembangkan bukan hanya jiwa korsa, semangat, disiplin, kemudian juga cinta tanah air negara-negaranya saja, tapi ekonominya harus dibangun, harus disentuh. Gimana mereka sejahtera? Gimana anak buah kita bisa bangkit, dan tentu ini menjadi harapan kita. Bung Trio, silakan. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke, silakan. Mohon izin, terima kasih Kenalkan diri dulu. Pak Yedi Sumedi selaku Ketua MPO Mapanca sekaligus Ketua IAB Tangerang Selatan Ikatan Alumni Residen Mahasiswa Tangerang Selatan. Mohon izin memperkenalkan diri teman-teman senior dan rekan-rekan sekalian. Saya Rio Brilian, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang sekaligus saat ini menjabat berorganisasi lah, memiliki pengalaman sebagai komandan batalion Menwa 173 Universitas Pamulang. Tentunya kalau yang tadi telah disampaikan sama Pak Yedi bahwa kalau dari Menwa sendiri memang kalau Menwa itu lebih mengarah kepada pengembangan karakter disiplin yang dilatih. Tentunya karakternya lebih mengedepankan pada karakter-karakter kebenegaraan. Dan memang salah satu yang kenapa secara pribadi hadir datang ke sini, kita ingin mengambil lomba, kita ingin mengambil pengalaman, kita ingin mengambil pengetahuan yang nanti kita aplikasikan di lapangan, tentunya terkait dengan pengembangan kewirausahaan. Karena betul ya, karena kita pernah pendidikan, dalam pendidikan itu ada istilah logika tanpa logistik itu mati. Jadi sehebat apapun pasukan bertempur di area medan pertempuran, baik itu di hutan perkotaan, tapi tanpa adanya dukungan logistik yang memadai, maka pasukan tersebut akan kocar-kacir. Itu kalau dalam istilah militer. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya bicara terkait dengan kesejahteraan ini adalah skala prioritas. Makanya tentunya kalau dari kita sendiri, dari kami sendiri, kami berpendapat bahwa stigma masyarakat itu terkhususnya pemuda itu harus berubah, bahwa tidak ada, bukan untuk apa ya, bukan untuk merendahkan suatu profesi, tapi memang tentu sekali dan telah disampaikan Pak Deputi dan juga Pak Hadis bahwa negara maju itu sebagian besar mengedepankan pada sektor bisnis, Pak. Mengedepankan pada sektor kewirausahaan. Kalau itu bisa dikedepankan, kalau itu bisa ditekankan, kalau itu bisa diskala prioritaskan, dan itu bisa menjadi paradigma yang baru di lingkungan masyarakat kita. Tentunya nawacita Presiden yang asta cita ya, asta cita Presiden Prabowo yang ingin 2045 itu menjadi negara maju itu akan terrealisasikan. Gitu. Kalau seluruh para pemuda itu mengedepankan berpikir maju, itu kalau sudut pandang secara pribadi. Jadi tentunya yang pertama juga saya mengucapkan terima kasih Pak telah diberikan kesempatan khususnya dari Menwa, ya karena memang beliau ini panutan saya, senior saya, di mana tempat saya bernaung lah. Ya, jadi hampir semua kegiatan beliau saya juga kan suka serta terlibat aktif lah, karena memang saya sangat luar biasa
bahkan saya kalau bicara dengan komandan Menwali Provinsi, saya justru lebih dekat dengan beliau ketimbang dengan komandan Menwali Provinsi. Jadi kurang lebih itu saja Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi selebihnya kita mau bimbingan dan mau terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Rio. Bu Rio ini sekali lagi mohon doanya karena beliau mau periksa pendidikan dasar buat anggota baru. Insya Allah di bulan Januari tanggal 17. Ya, kita doakan bisa sukses kegiatannya karena memang tidak mudah untuk melaksanakan pendidikan dasar terutama resimen. Ya, kita kasih plus buat Menwa Fakultas langsung ke Ketua Umum Hadapi. Ini masih muda juga, semangatnya luar biasa, punya jaringan luas. Tinggal bagaimana mengoptimalkan jaringan yang luas ini bisa menciptakan sesuatu yang jos, yang keren. Monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada narasumber family sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di depan teman-teman semua. Salam kenal semuanya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Al-Madani. Saya di sini sebagai Ketua Umum dari Himpunan Pemuda Digipreneur Indonesia atau disingkat dengan Hadapi. Tapi bukan lagu ya, bukan yang hadapi dengan senyuman, bukan gitu ya. Tapi ini hadapi gitu. Nah, adapun daripada hadapi, ini cerita sedikit Pak Median tentang background daripada hadapi. Ini kita berdiri dari tahun 2022, jadi sudah berjalan 2 tahun untuk komunitas kita, dan alhamdulillah untuk hadapi sudah tersebar dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dengan jumlah anggota ada di 753 anggota yang tersebar di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Nah, adapun perjalanannya dari tahun 2022 sampai sekarang itu kegiatan yang sudah kita lakukan yaitu yang paling besarnya adalah di tahun 2023 kemarin pada saat bulan November itu kita mengadakan yang namanya Olimpiade Hadapi Piala Kemenpora tahun 2023. Tepuk tangan. Jadi kata Prabowo bukan ngomong doang. Ya, Ya, alhamdulillah sudah ada kolaborasi ataupun kerjasama dengan pemerintahan di tingkat Kemenpora RI, yaitu di bidang keolahragaan, yang dimana kegiatan tersebut itu sasaran dari pesertanya adalah sepulau Jawa, yaitu ada peserta dari Banten, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat, seperti itu. Dan untuk kalau diceritakan background hadapi panjang ya, jadi singkatnya saja dalam hal kegiatan yang besar itu sudah kita lakukan. Nah, untuk harapan dan keinginan kedepannya untuk daripada hadapi ini sendiri adalah kita ingin, karena agenda di sini adalah tentang kewirausahaan, jadi agak sinkron sekali dengan nama daripada yang kita punya, yaitu Digipreneur Indonesia, yang artinya usaha yang dimanfaatkan dengan bidang digitalnya, seperti itu. Jadi harapan kita ingin anak-anak muda di luar sana ya, yang dimana kita mengharapkan untuk melek yang namanya digital gitu. Karena disayangkan sekali kalau misalkan basic dalam bikin produk atau untuk yang ingin dijual atau usaha, tapi tanpa adanya pemahaman tentang digital di era yang sekarang, itu sangat disayangkan. Jadi harapan kita ingin ada sebuah kolaborasi sebetulnya Pak Medi terhadap teman-teman yang mungkin ada di sini, dan juga instansi kepemerintahan yaitu dari Kemenpora ingin sekali kita mengadakan suatu kegiatan yang dimana manfaatnya adalah untuk adik-adik yang ingin punya usaha tapi di bidang digital itu jalan. Dan sasarannya adalah anak-anak sekolah yang kelas 12 yang udah pengen lulus gitu. Karena
Mungkin teman-teman merasakan ya, setelah kelas 12 bingung mau ngapain. Ada yang mau kerja dulu, ada yang pengen kuliah segala macam. Tapi tanpa disadari bahwa mungkin selain dari lulus itu ada basic atau kemampuan yang bisa dikembangkan gitu, dari usahanya sendiri. Jadi harapannya kita ingin dengan adanya komunitas ini bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak. Karena kan manusia yang baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat Hanabi. Saya kasih info juga sebelum nanti kita buka forum sesi diskusi. Saya juga masuk pengurus Kadin. Ada yang tahu Kadin apa? Kamar Dagang dan Industri. Kalau punya perusahaan, daftarkan ke Kadin. Kenapa? Dari situ perusahaan kita terdaftar. Nanti teman-teman punya kartu anggota Kamar Dagang dan Industri. Jadi di situ banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa ambil. Jadi teman-teman kalau punya usaha yang mau maju, memang harus bergerak, ya. Dan alhamdulillah saya juga jadi pengurus, selain jadi anggota Kadin, kita terus di bidang organisasi. Kemudian teman-teman, organisasi ini seperti saya sudah sampaikan bahwa inilah wadah berhimpun rumah kalian. Besarkan rumah kalian. Kalau dulu ada ungkapan nih, ada ungkapan yang cukup menurut saya menjadi pedoman saya. Hidupilah organisasi, tapi jangan minta hidup dari organisasi. Kalau kita hidup di organisasi, pasti kamu akan hidup di dalamnya. Jadi, begitupun Hadapi, begitupun UMKM Nusantara, begitupun Yami, begitupun Menwa, begitupun Inka, Karang Taruna dan sebagainya. Semua itu wadah berhimpun dan besarkan wadah itu, insya Allah teman-teman punya manfaat dari situ. Tapi jangan minta hidup dari situ. Kalau minta hidup kenapa? Biasanya nggak punya ide, nggak punya gagasan besar. Dia hanya stuck, dia hanya ikut saja. Tapi kalau mau membesarkan organisasinya, insya Allah dan peluang-peluang besar yang kalian bisa raih. Oke? Momentum untuk tanya jawab saya kasih. Ini karena ada 3 baris, 1, 2, 3. Kita kasih 3 orang penanya untuk diskusi bareng. Ya, silakan. Ada yang bertanya atau mau ngasih sanggahan ataupun mau ngasih masukan ataupun mau berpendapat apa saja, silakan. Dari sebelah kanan saya ada? Ini nggak ada. Wah, ada tuh yang baru datang nih kayaknya, bajunya belum pakai, udah ya? Oh, udah dari tadi. Oke. Ya, saya ini dulu ya, dari sini dulu. Nanti ke meja berikutnya. Monggo. Sebutkan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah membuka diskusi sekitarnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Nursali Nasution dari mahasiswa LB2 Klaten. Nah, di sini saya sedikit bertanya kepada materi Bapak Edi Sumerdi SH. Di sini Pak, dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang sehat, bagaimana Bapak melihat peran regulasi hukum dalam mendukung inovasi? Kita ambil contoh Pak, kalau saya jauh-jauh di Indonesia. Di Indonesia ini banyak startup. Startup itu adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh 1 orang atau 2 orang. Sedangkan startup itu sangat tumbuh besar di Indonesia Pak, terutama di sektor teknologi. Startup yang tumbuh besar terutama di sektor teknologi, namun ada juga kasus seperti konfliknya itu antara ojek online dan ojek pengkolan yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam ekosistem kewirausahaan. Jadi pertanyaan saya di sini,
bagaimana peran regulasi hukum dapat menciptakan keadilan bagi setiap pihak, bagi startup, pelaku usaha tradisional maupun konsumen. Dan yang kedua, bagaimana regulasi tersebut tetap fleksibel untuk mendukung inovasi tanpa menghambat perkembangan usaha baru. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, pertanyaan dari LPWN Kabupaten Tangerang ya. Terima kasih pertanyaannya tentang regulasi. Teman-teman, regulasi itu sangat penting untuk kepastian hukum. Dalam sebuah untuk membangun ekonomi ini butuh regulasi. Makanya ada Kementerian Menko Perekonomian. Ada di bawahnya juga ada menteri-menteri di bawahnya. Ada Menteri Perindustrian, ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Ketahanan Pangan, bahkan Menko sekarang. Tadinya ini jadi Menko Ketahanan Pangan yang hari ini yaitu Pak Zulkifli Hasan, Dewan Pembina dari mahasiswa Pancasila juga. Regulasi ini sangat menentukan dari apa yang ingin dicapai oleh bangsa, yaitu kemakmuran, keadilan. Maka hari ini digaungkanlah cita-cita menjadi tadi, asta-cita yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo, itu harus didukung dengan regulasi yang kuat. Kalau regulasinya lemah, maka jangan harap kemakmuran, keadilan itu bisa tercapai. Contoh, maaf ya, polemik yang sebelumnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Ada pro dan kontra, betul kan? Itu regulasi. Tujuannya sebenarnya ingin memudahkan teman-teman untuk bisa memangkas birokrasi. Contoh saya mau bikin usaha, izinnya susah banget. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu harapannya cepat, betul kan? Harapannya tidak ada pungli karena dia online, karena dia tersistem. Tapi ada dirasakan oleh sebagian orang itu memberatkan atau ada ketidakadilan. Nah, inilah yang perlu dikritisi sama teman-teman mahasiswa, sama anak-anak muda. Dari sisi kekurangannya apa? Supaya apa? Ada penyempurnaan terhadap kekurangan regulasi yang ada di Indonesia. Kenapa? Startup tumbuh kalau tidak seimbang akan mematikan yang lainnya, Dan teman-teman kadang-kadang startup didominasi oleh orang-orang itu juga, betul nggak? Hari ini kita yang pemula ini, yang baru punya keinginan, modal kagak punya, tapi udah punya niat, saya mau bikin. Ya. Itu harus disiapkan. Apa itu? Badan hukumnya. Kalau kalian punya ide, punya gagasan untuk bikin perusahaan, buat nggak badan hukumnya? Mau PT, mau CV, betul nggak? Atau bahkan yang sifatnya sukarela, yayasan harus berbadan hukum nggak? Koperasi harus berbadan hukum nggak? Karena itu adalah bagian terpenting dari proses tadi. Kalau kita mau usaha kita dilihat dan diperhitungkan oleh baik rekan mitra kita maupun negara. Karena dengan kita punya badan hukum, boleh nggak kita mengajukan pinjam ke bank? Bisa. Tapi kalau nggak punya badan hukum, ada badan hukumnya? Oh, enggak. Nah, berarti perorangan, Bapak punya modal berapa? Jadi akan sulit ya untuk berkembang.
Maka teman-teman tadi betul sekali, regulasi ini amat sangat penting di dalam menumbuhkan ekonomi yang mau kita bangun. Karena tanpa itu keniscayaan. Maka saya ajak teman-teman, kalaupun mau teman-teman berusaha, kan cukup 3 orang. Direktur utama, direktur. Ada direktur administrasi, direktur keuangan. Kalau ini kan ketua sebenarnya mengarah kan. 3 orang cukup. Kan sekarang ada CV perorangan. Cuma kurang kuat kalau menurut saya. Lebih baik kalian PT atau CV yang lengkap, tidak perorangan. Karena nanti akan menemukan kesulitan juga di dalam perjalanannya. Jadi saya sangat setuju mendukung apa yang diharapkan oleh sahabat kita. Mahasiswa memang harus kritis, tapi sekali lagi inilah PR kita. Kalau bangsa kita mau besar, tadi memang harus ditunjang oleh regulasi yang pro rakyat, yang ditunjang dengan regulasi yang memang memihak kepada kepentingan masyarakat. Jangan sampai nih kita udah berjuang nih bikin produk, tapi produk asing datang dari Cina. Hancur kan? Karena murah dari sana, kita mau bikin produk lebih tinggi nggak bisa dijual. Mereka dengan kualitas bagus, harga murah. Terus teman-teman pakai online beli. Kita kalah bersaing. Karena kunci keberhasilan ekonomi kita sekali lagi hari ini ada di tangan kalian, ada di tangan pemuda Indonesia yang jumlahnya hari ini mayoritas. Enggak lagi di Pak Prabowo sebenarnya, ada di tangan anak muda. Mau kemana ekonomi bangsa ini kalau dari teman-temannya di pemuda ini nggak ada ekonominya? Itu saja. Ada tambahan? Bu? Cukup? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan dari grup ini. Rio ini dari Universitas Pamulang, tapi senior. Jadi saking seniornya kita kasih kesempatan. Ya. Bung Rio silakan. Rio. Ini Rio 1, Rio 2, sama-sama lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri, saya dari Fakultas Mahasiswa Pamulang semester akhir. Pak, pertanyaan cuma satu Pak. Bagaimana cara menciptakan ekosistem kewirausahaan dengan mudah agar dengan sulit paham peluang besar terjadi kewirausahaan itu sendiri? Oke. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rio. Semester akhir mudah-mudahan cepat wisuda ya. Doakan ya. Rio ya, kita doakan semua nih Rio. Oke, Rio. Kebetulan Bu Rio ini beberapa kali mewakili Mapantas di kegiatan nasional di kemah pemuda. Terus satu lagi diskusi tentang Indonesia juga ya. Oke. Jadi bagaimana merawat ekosistem? Ya, merawat ekosistem supaya kita bisa tumbuh. Sebenarnya sederhana, dari komunitas kecil kita, dari lingkungan kita. Contoh misal tadi, Bung Rio ini kan Fakultas apa Bung Rio? Ya, Fakultas apa? Ya, Teknik informatika. teknik informatika ini kan berkaitan dengan digital ya, dengan teknologi. Kalau dia punya komunitas tentang digital, tentang komunikasi, cocok. Bisnisnya yang dia harus kembangkan lebih ke banyak ke IT. Kalau dia bisnisnya yang dikembangkan, ekosistem yang dikembangkan di luar dari jangkauan Bung Rio, pasti kegagalannya lebih tinggi. Tapi kalau komunitas yang dia bangun adalah komunitas digital, komunitas
yang lebih ke IT pasti akan mendapatkan banyak kelebihan dan akan merawatnya lebih mudah. Contoh yang hari ini yang banyak berkembang itu pembuatan aplikasi, ya kan? Untuk buat aplikasi bayar nggak? Mahal. Mahal. Kalau Bung Rio dan timnya bisa membangun komunitas, ekosistem yang ada, dirawat, nggak usah banyak-banyak Bung Rio, 3 orang saja. Tadi pengembangannya apa dari teknologi yang dikembangkan bisa kemana-mana tuh, bisa ke teknologi media, bisa ke teknologi visual, video, film dan lain sebagainya dan lain-lain. Saya yakin akan lebih berkembang, ekosistemnya akan berkembang. Tapi kalau Bung Rio menggeluti bidang lain, contoh kuliner, nggak nyambung. Jadi ekosistem akan kebangun kalau memang orang-orang SDM-nya paham. Kalau nggak paham pasti susah. Kenapa? Dia nggak nyambung, nggak connect. Nah,